warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran, nanti pas umur kita udah 55 tahun ke atas, masih kuat nggak ya kerja tiap hari? Atau jangan-jangan kita jadi generasi yang kerja terus tanpa persiapan masa tua? Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu lembaga keuangan yang penting banget buat masa depan kita, yaitu dana pensiun. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Halo, perkenalkan nama aku Diva Karina Anggriani, NIM aku 2241261110. Nama aku Lorenza Amelia dengan NIM 2241259992. Aku Ratna Anjani, biasa dipanggil Anjani, dengan NIM 2241266060. Nama aku Firda Rahmasari, biasanya dipanggil Firda, dengan NIM 2241261660. Halo, kalau aku Saskia Nabila dengan NIM 2241258554. Kami bakal ngebahas dana pensiun mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, sampai perannya buat masa depan kita sebagai Gen Z. Jadi, buat kalian yang sekarang lagi fokus kuliah, kerja, healing, atau ngejar profession, jangan skip video ini ya. Karena masa depan itu bukan cuma soal mimpi, tapi juga soal persiapan. Yuk, langsung kita bahas. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga atau program yang mengelola dan mempersiapkan sejumlah dana untuk dibayarkan kepada peserta ketika mereka memasuki masa pensiun. Dana ini dihimpun dari iuran peserta, pemberi kerja, atau keduanya, lalu diinvestasikan agar berkembang. Jadi intinya dana pensiun itu bukan sekedar nabung biasa, tapi nabung yang diperkuat sama investasi biar uangnya nggak cuma ngendon, tapi berkembang kayak nabung plus buff. Dana pensiun itu jelas mainnya jangka panjang, bukan tabungan yang hari ini nabung, terus besok pengen ditarik. Uang yang kita masukin sekarang tuh emang niatnya buat disimpan lama, dikelola pelan-pelan, dan dikembangin secara dikit demi sedikit. Jadi jangan heran ya kalau hasilnya nggak langsung kelihatan, karena konsepnya emang harus sabar dan konsisten. Nggak perlu store gede-gede di awal, yang penting tuh rutin, karena lama-lama efeknya bakal kerasa. Uang yang awalnya kelihatan kecil bisa berubah jadi jumlah yang lumayan cukup besar kalau dibiarkan tumbuh dalam jangka yang panjang. Makanya, dana pensiun itu bukan cuma soal hidup doang, tapi lebih ke nyiapin hidup di masa depan. Biar nanti pas udah nggak produktif, kita tetap punya pegangan, tetap bisa hidup nyaman, dan nggak harus stres mikirin kebutuhan sehari-hari. Jadi intinya, dana pensiun itu bentuk sayang sama diri sendiri di masa depan, bukan sekedar urusan finansial semata. Selanjutnya, tujuan dana pensiun. Tujuan utama dana pensiun adalah menjamin keberlangsungan pendapatan seseorang setelah memasuki masa pensiun, yaitu ketika tidak lagi bekerja dan memperoleh penghasilan tetap. Dana pensiun juga bertujuan menjaga kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di usia lanjut agar standar hidup tetap terjaga. Selain itu, dana pensiun bertujuan untuk mengurangi ketergantungan finansial pada keluarga, mengantisipasi risiko peningkatan biaya hidup dan kesehatan, serta mendorong perencanaan keuangan jangka panjang sejak usia produktif. Dengan adanya dana pensiun, individu memiliki rasa aman dan kepastian finansial dalam menghadapi masa tua. Biar nanti pas tua, kita nggak cuma bergantung sama anak, cucu, atau keberuntungan semesta. Tujuan dana pensiun itu sebenarnya erat banget hubungannya sama rasa aman. Bukan cuma aman hari ini, tapi juga aman untuk puluhan tahun ke depan. Karena ketika seseorang sudah memasuki masa pensiun, penghasilan dari pekerjaan biasanya berhenti atau setidaknya berkurang cukup besar.
Padahal kebutuhan hidup tetap jalan terus, mulai dari makan, tempat tinggal, biaya kesehatan, sampai kebutuhan sehari-hari tidak bisa dihentikan begitu saja. Nah, disinilah dana pensiun berperan penting. Dana pensiun hadir untuk menutup celah antara berhentinya penghasilan dan tetap adanya kebutuhan hidup. Dengan adanya dana pensiun, seseorang bisa menjalani masa tua dengan lebih tenang, mandiri, dan tidak merasa terbebani secara finansial. Intinya, dana pensiun membantu memastikan bahwa masa pensiun tetap layak, aman, dan bermartabat. Manfaat dana pensiun. Yang pertama, memberikan penghasilan tetap saat pensiun. Dana pensiun memastikan seseorang tetap memperoleh pemasukan meskipun tidak bekerja lagi. Yang kedua, mengurangi resiko finansial di hari tua. Setiap orang pasti beresiko menghadapi kondisi kesehatan menurun atau biaya hidup yang meningkat. Dana pensiun menjadi penyangga yang membantu stabilitas. Yang ketiga, membantu pengelolaan keuangan jangka panjang. Iuran dana pensiun membuat peserta secara tidak langsung terikat untuk menabung secara rutin. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena adanya jaminan pendapatan, keluarga tidak perlu menanggung beban finansial yang terlalu besar. Jadi, nanti waktu kita udah ubanan, kita bisa tetap punya pegangan, bukan cuma pegangan kursi loh. Manfaat dana pensiun ini nggak langsung kerasa sekarang, tapi efeknya besar di masa depan. Dana pensiun bikin kita lebih siap menghadapi kondisi darurat, biaya kesehatan, dana kebutuhan hidup yang terus berjalan. Selain itu, dana pensiun juga bantu kita hidup lebih mandiri tanpa harus bergantung ke orang lain. Jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun memiliki beberapa jenis yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi pekerjaan dan kebutuhan masing-masing. Setiap jenis punya cara pengelolaan dan manfaat yang berbeda. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau bisa disebut DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan untuk karyawannya. Iurannya bisa dibayar bersama antara karyawan dan perusahaan. Jadi, persiapan pensiun terasa lebih ringan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau bisa disebut DPLK. Dikelola oleh bank atau perusahaan asuransi dan bisa diikuti siapa saja. Cocok untuk pekerja lepas, wira swasta, atau yang ingin menyiapkan dana pensiun secara mandiri. Yang ketiga, program pensiun manfaat pasti atau bisa disebut PPMP. Program pensiun di mana manfaat yang diterima sudah ditentukan sejak awal dengan rumus tertentu, sehingga peserta bisa memperkirakan dana yang akan diterima saat pensiun. Yang keempat, program pensiun iuran pasti atau bisa disebut PPIP. Manfaat pensiun ditentukan dari total iuran dan hasil investasinya. Semakin rutin dan semakin lama menabung, semakin besar pensiun yang bisa didapatkan. Yang kelima, jaminan hari tua atau bisa disebut BPJS Ketenagakerjaan. Program dari pemerintah yang membantu pekerja menyiapkan dana untuk masa tua sebagai bentuk perlindungan finansial. Kalau diibaratkan, jenis-jenis ini tuh kayak paket internet, beda paket, beda manfaat. Jadi kita tinggal pilih mana yang cocok sama kebutuhan masa depan kita. Nah, dengan adanya berbagai jenis dana pensiun, kita punya kebebasan buat memilih sesuai kondisi, entah itu karyawan tetap,
pekerja lepas, atau pembisnis, semuanya tetap punya peluang untuk menyiapkan masa tua. Yang penting bukan jenisnya dulu, tapi kesadarannya untuk memulai. Kenapa Gen Z harus mulai peduli dana pensiun? Yang pertama, umur produktif panjang, artinya risiko burnout lebih tinggi. Terus yang kedua, harga kebutuhan hidup makin naik. Yang ketiga, tren gig worker dan freelance bikin pemasukan naik turun. Terus yang keempat, makin banyak Gen Z yang nggak mau bergantung pada keluarga. Kita ini generasi yang kalau capek sedikit langsung mikir, butuh healing, butuh apalah. Masa iya sih? Nanti pas tua, finansialnya malah jadi sumber sakit kepala. Jadi, mau kita Gen Z yang ngejar passion, pekerja kantoran, atau pembisnis pemula, dana pensiun itu tetap penting. Karena masa depan yang aman itu bukan tentang nunggu keberuntungan, tapi tentang persiapan. Buat Gen Z, mikirin dana pensiun itu bukan tanda overthinking. Justru, ini bukti kalau kita mulai melek soal keuangan. Dan nggak cuma mikir hari ini doang. Soalnya, hidup ke depan nggak selalu mulus. Kadang, kerjaan bisa berubah. Pemasukan bisa naik turun, dan kondisi ekonomi juga nggak bisa ditebak. Di situ, dana pensiun bisa jadi semacam pegangan yang bikin kita nggak terlalu panik menghadapi masa depan. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar pelan-pelan siap. Apalagi kalau dari muda, bebannya juga nggak berat. Jadi, daripada kaget di kemudian hari, lebih enak nyiapin dari sejak dini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa dana pensiun merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Karena berperan besar dalam menjamin kesejahteraan hidup seseorang di masa tua. Dana pensiun bukan hanya sekedar tabungan, tetapi merupakan bentuk persiapan jangka panjang agar kita tetap memiliki penghasilan dan keamanan finansial ketika sudah tidak lagi berada di usia produktif. Sebagai bagian dari generasi Gen Z, kita memang masih berada pada tahap awal kehidupan yang sedang berfokus membangun pendidikan, karir, serta pengalaman. Namun, justru pada fase inilah kesadaran tentang perencanaan masa depan perlu mulai ditanamkan. Semakin dini kita memahami dan mempersiapkan dana pensiun, maka semakin ringan pula beban yang harus kita hadapi di kemudian hari. Persiapan sejak sekarang akan membantu kita terhindar dari risiko kesulitan ekonomi di masa tua. Dengan adanya dana pensiun, kita tidak perlu sepenuhnya bergantung pada keluarga, anak, maupun pihak lain. Kita dapat menjalani masa tua dengan lebih tenang, mandiri, dan bermartabat. Karena kebutuhan hidup tetap dapat terpenuhi meskipun sudah tidak lagi bekerja. Selain itu, perencanaan dana pensiun juga memberikan rasa aman secara psikologis. Karena kita memiliki kepastian terhadap masa depan keuangan kita tersendiri. Nah, oleh karena itu juga penting bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk memulai membuka wawasan dan mengubah pola pikir bahwa dana pensiun bukan hanya urusan orang tua atau orang yang sudah mendekati masa pensiun. Dana pensiun adalah tanggung jawab setiap individu yang ingin memiliki masa depan yang lebih terencana dan sejahtera. Demikian pemaparan dari kami, dari kelompok 2. Kami berharap video ini dapat menambah wawasan kalian, meningkatkan kesadaran kalian, serta membuka perspektif kita semua mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sudah menonton video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.